itu mohon kalau sudah betulnya ujian dan sumatik ini segera menilai masuk ya, sehingga sebelum santri itu pulang ke daerah ini kadang-kadang kan minta rapor lebih awal dari PKBM. Kadang-kadang PKBM biasanya di belakang formal itu, iya, seminggu setelah formal biasanya itu pun bisa molor karena nilai dari Pak Tutor molor juga. Nah, untuk itu pengalaman yang sudah pengalaman kurang baik kita perbaiki, kita masing-masing memperbaiki, karena walau bagaimanapun pondok ini masih ikut di PKBM, kita layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seperti kemarin saya mengatasi yang pindah ke Cirebon, nah aslinya Cirebon itu dari pondok saya sendiri, almarhum. Ternyata saya juga di kok itu ya dan sudah akhirnya saya ke Bu Erni dan Bu Remi ini ya kerjasama ya. Akhirnya alhamdulillah selesai, saya kirim ke Cirebon ya melalui paket ya, melalui pos. Ini diantaranya, karena di sana juga ditanyakan dari lembaganya. Kemudian saya masuk ke MTS, kebetulan MTS orang dalam. Nanti urusan dapatnya belakang nggak apa-apa, artinya masuk dulu. Nah ini pentingnya kita saling kerjasama, karena lembaga sudah terakreditasi dan tercatat punya MPSN, sehingga kalau dibuka ya sama. Termasuk kemarin yang pada keformal tadi disampaikan ya, ternyata ada orang tua yang lebih pintar dari kita ini, karena bisa membuka sertifikat akreditasi, tahu karena di formal di DIY kan ditanyakan akreditasinya apa, nilainya berapa gitu. Kalau kemarin gaturan nilai yang tahun sebelumnya, tapi dikira-kira hampir sama, kata bahasanya itu 89 tidak kayaknya. Ternyata orang tua sudah bisa mengakses sertifikat akreditasi. Sampai saya sekarang belum tahu ya, yang mungkin bisa membuka di bank itu di print ya akreditasi kita. Karena itu paling penting. Kemudian paling akhir, kalau nanti sampai ke teman-teman sampaikan agar pondok itu makin ke depan, makin bagus pendidikannya, kemudian pendidikan akademiknya. Saya ke pondok kan mengadakan marilah para ustaz saja kita kerjasama yang baik ya, artinya tidak mengandalkan masyarakat. Kemarin terjadi juga baik itu, kasihan betul. 6 orang anak SD biasanya karena berpedoman bocor diri ya, biasanya dia ikut ujian di PKBM Bangun Jigo. Di sana kan praktiknya jalan sama ya peraturan Indonesia. Ditolak, lempar ke sini. 6 orang anak SD nggak ujian. Akhirnya saya ngasih solusi. Ini paling yang bisa ngasih solusi silakan ke Kemenang. Karena pondok itu di Jawa Kemenang. Biasanya seperti itu. Termasuk ada beberapa pondok mengeluarkan nilai juga sulit. Hanya saya lempar ke Kemenang. Hanya Kemenang menekan pondok itu. Karena ada pondok yang tanda petik. Ya intinya ya kalau belum bayar sekian nggak mau melakukan saya. Ada yang tak jadi. Kebetulan ya Pak Dewi konsultasi dengan saya, gimana Pak? Ya paling saya bisa menunjukkan Kemenang orangnya ini yang ngurusi ini. Pondok kan juga Kemenang. Semuanya untuk yang bermitra menyetorkan nilai, biasanya nanti akan saya sampaikan link deh. Nah itu mohon nanti untuk diisi. Dan Bapak Ibu mohon untuk nilai rapor itu nanti nilainya satu pintu ya, jadi masuk ke dalam drive. Kenapa Bapak Ibu kok kami lembaga minta satu pintu? Karena kita saat nanti ASPD itu kita wajib menyetorkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu nilainya harus sama yang ada di rapor. Karena apa Bapak Ibu? Kalau nanti tidak sama yang antara yang saya setor ke dinas dan dengan yang ada di rapor, nanti kalau ada sekolah nanti buat daftar, mereka pasti akan protes Bapak Ibu. Ini nilai saya di rapor segini kok nilai di dinas segini gitu. Nah, jadi mohon kerjasamanya untuk rapor itu nilainya tetap satu pintu di link Google Drive yang saya share setiap mau terima rapor. Kemudian kalau untuk file rapor, monggo pondok boleh
meminta filenya setelah kami selesai memasukkan nilainya, kayak gitu. Karena harapannya apa? Harapannya nanti satu kelas itu TP-nya sama, jadi tidak ber-TP gitu, maksudnya misalkan nanti paket A dari Madun dan paket A dari Sajadah kok berbeda kayak gitu. Jadi harapannya sama gitu tujuannya. Kemudian kalau untuk nilai nanti juga sesuai dengan yang Bapak Ibu setorkan ke kami. Jadi nanti nilainya kita copy pastekan di raportnya itu. Dan nilai yang harus disiapkan untuk raport itu adalah hanya satu saja. Jadi satu nilai jadi dan deskripsi. Nah, syukur-syukur kalau ada deskripsi boleh ya. Misalkan capaian pembelajarannya apa. Tapi juga untuk CP-nya mengikuti yang di kurikulum Merdeka. Matematika itu apa, CP Bahasa Indonesia itu apa, kayak gitu, ya, paham. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini tadi terkait dengan nilai rapor. Nah, untuk kelas akhir asesmen itu kan tidak hanya nilai rapor, gitu Bapak Ibu. Ada ASPD, ada uji kesetaraan, ada ANBK, ada apa lagi ya? Kalau di siswa kelas akhir itu nanti ada yang namanya sumatif akhir tahun. Pengalaman formal ya, itu mohon kalau sudah ketemu ujian dan sumatif ini segera menilai masuk ya, sehingga sebelum santri itu pulang ke daerah ini kadang-kadang kan minta rapor lebih awal dari PKBM. Kadang-kadang PKBM biasanya di belakang formal gitu. Iya, seminggu setelah formal biasanya itu pun bisa molor karena nilai dari Pak Tutor molor juga. Nah, untuk itu pengalaman yang sudah pengalaman kurang baik kita perbaiki, kita masing-masing memperbaiki, karena walau bagaimanapun pondok ini masih ikut di PKBM, kita layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seperti kemarin saya mengatasi yang pindah ke Cirebon, nah aslinya Cirebon itu dari pondok saya sendiri, Almarhum. Ternyata saya juga di kok itu ya ya sudah, akhirnya saya ke Bu Erni dan Bu Remi ini ya kerjasama ya. Akhirnya alhamdulillah selesai, saya kirim ke Cirebon ya melalui paket ya, melalui pos. Ini diantaranya, karena di sana juga ditanyakan dari lembaganya. Kemudian saya masuk ke MTS, kemudian MTS orang jalan, nanti urusan dapatnya belakang nggak apa-apa, artinya masuk dulu. Nah ini pentingnya kita saling kerjasama, karena lembaga sudah terakreditasi dan tercatat punya NPSN, sehingga kalau dibuka nanti ya termasuk kemarin yang pada keformal tadi disampaikan ya, ternyata ada orang tua yang lebih pintar dari kita ini, karena bisa membuka sertifikat akreditasi, tahu karena di formal di DIY kan ditanyakan akreditasinya apa, nilainya berapa gitu. Kalau kemarin gaturan nilainya nilai yang tahu sebelumnya, tapi dikira-kira hampir sama, kita bahasanya itu 80 tidak banyak. Ternyata orang tua sudah bisa mengakses sertifikat akreditasi. Sampai saya sekarang belum ya, tolong ya, yang mungkin bisa membuka di bank itu di print ya akreditasi kita, karena itu paling penting. Kemudian paling akhir, kalau nanti sampai ke teman-teman sampaikan agar pondok itu makin ke depan, makin bagus pendidikannya, kemudian pendidikan akademiknya. Saya ke pondok kan mengatakan, marilah para ustaz kita kerjasama yang baik ya, artinya tidak mengandalkan masyarakat. Kemarin terjadi juga terkait itu, kasihan itu 6 orang anak SD, biasanya karena berpedoman bocor dewi ya, biasanya dia ikut ujian di PKBM Bangun Jigo. Di sana kan peraturannya jangan sama ya peraturan Indonesia, ditolak lempar ke sini. 6 orang anak SD nggak ujian. Akhirnya saya ngasih solusi, ini paling yang bisa ngasih solusi silakan ke Kemenang, karena pondok itu di Jawa Kemenang, biasanya seperti itu. Termasuk ada beberapa pondok mengeluarkan nilai juga sulit, hanya saya lempar ke Kemenang, hanya Kemenang menekan pondok itu, karena ada pondok yang tanda petik ya intinya ya
Kalau belum bayar sekian nggak mau melakukan saya. Ada Pak Jadi. Kebetulan ya Pak PDW konsultasi dengan saya gimana Pak? Ya paling saya bisa menunjukkan pemenang orangnya ini yang ngurusi ini. Pondok kan juga pemenang. Semuanya untuk yang bermitra menyetorkan nilai biasanya nanti akan saya sampaikan link debt. Nah itu mohon nanti untuk diisi. Dan Bapak Ibu mohon untuk nilai rapor itu nanti nilainya satu pintu ya, jadi masuk ke dalam draft. Kenapa Bapak Ibu kok kami lembaga minta satu pintu? Karena kita saat nanti ASPD itu kita wajib menyetorkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu nilainya harus sama yang ada di rapor. Karena apa Bapak Ibu? Kalau nanti tidak sama yang antara yang saya setor ke dinas dan dengan yang ada di rapor, nanti kalau ada sekolah itu buat daftar, mereka pasti akan protes Bapak Ibu. Ini nilai saya di rapor segini kok nilai di dinas segini gitu. Nah, jadi mohon kerjasamanya untuk rapor itu nilainya tetap satu pintu di link Google Drive yang saya share setiap mau terima rapor. Kemudian kalau untuk file rapor, monggo pondok boleh meminta filenya setelah kami selesai memasukkan nilainya, kayak gitu. Karena harapannya apa? Harapannya nanti satu kelas itu TP-nya sama, jadi tidak ber-TP gitu. Maksudnya misalkan nanti paket A dari Madun dan paket A dari Sajadah kok berbeda kayak gitu. Jadi harapannya sama gitu tujuannya. Kemudian kalau untuk nilai nanti juga sesuai dengan yang Bapak Ibu setorkan ke kami. Jadi nanti nilainya kita copy pastekan di raportnya itu. Dan nilai yang harus disiapkan untuk raport itu adalah hanya satu saja. Jadi satu nilai jadi dan deskripsi. Nah, sekolah kalau ada deskripsi boleh ya. Misalkan capaian pembelajarannya apa. Tapi juga untuk CP-nya mengikuti yang di kurikulum Merdeka. Matematika itu apa, CP bahasa Indonesia itu apa, kayak gitu, ya, paham. Nah kemudian untuk selanjutnya ini tadi terkait dengan nilai rapor. Nah untuk kelas akhir asesmen itu kan tidak hanya nilai rapor gitu Bapak Ibu. Ada ASPD, ada uji kesetaraan, ada ANBK, ada apa lagi ya? Kalau di siswa kelas akhir itu nanti ada yang namanya sumatif akhir tahun. Bisa sampai pelorotan, bisa sampai pengeringan dan sebagainya. Nah perlu kita ketahui bahwa proses pembuatannya itu pun juga tidak seperti kita membuat kerajinan yang lipat-lipat celup jadi itu tidak. Jadi artinya pembuatannya tidak banyak seperti batik tulis. Ya, atau batik cap yang prosesnya itu memakan waktu lama. Nah, batik ciprat itu sendiri adalah kombinasi daripada batik cap dan batik colet. Jadi cap itu nanti dicat dengan menggunakan bahan cetak batik. Ya, kita sudah punya beberapa, bahkan kita kemarin juga sudah bisa menambah koleksinya. Sebelum kita lakukan praktek itu nanti saja kita membuat dulu batik capnya. Jadi kain yang kita buat untuk batik ciprat yaitu kain mori itu kita cap dulu. Kita cap dulu dengan menggunakan cap batik. Nah itu juga perlu waktu. Mencap batik tidak seperti mencap kalau kita cap stempel. Yang kita capkan adalah malam yang dipanaskan, kemudian capnya itu dicelupkan pada malam, kemudian diaplikasikan ke dalam kain. Nah itu pun ada tekniknya, tidak seperti memindahkan malam ke kain dengan mudah begitu saja. Artinya kita menggunakan alas busa yang diberi air atau basah. Kemudian kainnya diletakkan di atasnya sehingga ketika malam itu kita capkan, malam bisa langsung dingin, bisa langsung dingin dan keras. Jadi kita nanti cap-cap dulu ya, dengan malam. Kemudian
keesokan harinya pada hari pembuatan batik ciprat itu baru dikerjakan anak-anak. Yang dikerjakan adalah satu, memberi warna motif pada motif cap tadi. Kemudian setelah memberi warna pada motif cap tadi, memberi warna dasar. Kemudian setelah memberi warna dasar, baru kita membuat cipratnya. Nah, disinilah kunci daripada batik ciprat. Nah, ciprat itu namanya saja ciprat, yaitu diciprate. Diciprate yang nantinya akan mendapatkan motif yang spesifik. Ya, spesifik itu artinya tiap orang akan berbeda, tergantung cara nyipratnya. Nyipratnya boleh menggunakan kuas, ya, boleh menggunakan apapun. Ya, yang penting di situ akan menghasilkan tetesan malam yang nantinya akan menjadi motif. Nah, inilah gambaran pembuatan batik ciprat. Nah, kemudian setelah selesai diciprat, ada pekerjaan lain lagi, yaitu melorot. Melorot itu godok kain yang sudah dibatik dan diciprat tadi untuk melorot malamnya. Nah, setelah dilorot barulah kelihatan motifnya. Nah, pelorotannya itu nantinya menggunakan gambar besar yang dengan kita merebus air. Airnya harus panas. Nah, dengan gambaran yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kita bisa membayangkan, bukan pekerjaan ringan, gitu. Apalagi nanti pesertanya banyak. Yang banyak loh pesertanya. Sekitar ya bukan mentok. Kalau pesertanya banyak. Pesertanya banyak bukan mentok. Jadi pekerjaan yang tidak ringan. Untuk itu dengan gambaran pekerjaan yang kita akan kerjakan tadi, kemudian peserta yang lumayan banyak, ya, jadi nanti kalau anak-anak ada yang banyak yang datang ya lebih berat lagi kita, gitu. Nah, kemudian nanti akan dibuat kelompok, Pak. Akan dibuat kelompok. Satu pekerjaan bisa dikerjakan 5 anak biar cepat. Nah, untuk itu kalau yang mengerjakan banyak dengan sendirinya, kita juga memerlukan alat yang lumayan banyak. Nah, untuk itu mohon mari kita pikirkan bersama untuk kita bisa bersama melakukan suatu koordinasi pendampingan dalam pelaksanaan praktik tersebut. Jadi gambarannya seperti tadi cara proses pembuatannya, dan yang penting adalah pendampingan ketika mengerjakan. Waktunya cukup lama, jadi melorot. Setelah melorot tadi digodok, dibilas, dijemur. Sehingga diharapkan jam 7 itu sudah kita mulai. Cepat saja. Nanti kalau kelamaan sampai sore, ya kita semakin capek. Jadi kalau bisa ada briefing juga untuk kita sebelum jam 7. Pak Ibu, subuh. ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditabungkan. Ada briefing. Baik, saya jawab Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah disampaikan pelaksanaan praktik batik ciprat oleh siswa tanggal 19 Februari 1, tapi ada tahapan proses untuk memperlancar. Maka saya tambahkan, kita maksudnya boleh yang hadir semua datang, bahkan yang belum pernah lihat proses ikut praktik, kita siapkan kain di 3 yang kemudian di sana. Karena kalau saya dengan BR pernah praktik ikut. Kemarin saya sudah nambah 2 SDM dari kuantum, sehingga itu bisa lihat pendampingan. Maka Bapak Ibu yang pengen praktik besok dari barang siswa, ya silakan. Misalnya kalau sudah kelompok, itu juga kelompok, karena mengingat kainnya sudah kita beli. Mungkin ada berapa yang mau ikut praktik untuk memperlancar biar tanggal 19 itu selesai.
maka sebelum tanggal 19 kita sepakati kita praktek ngecap. Alhamdulillah kita sudah punya 3 capnya ya. Kemarin udah beli 2 lagi. Itu memang tadi sudah sampaikan kombinasi antara cap dan colek ya. Ini produknya nih, ini capnya nih podo tadi ini sama kan? Ini kan sama ini cap nih. Nah lainnya colek-colek ini atau mungkin ciprat-ciprat ini. Dan ini biasanya kalau membaca ini satu edisi dari edisi berikutnya. Ini unik. Jadi kalau kita pakai ini ternyata ada yang sama itu ya. Ternyata ini ya sama. Enggak, yang sebelumnya itu loh. Tadi sebelumnya saya pakai loh. Oh podo ini loh. Nah, ternyata MUI juga ada yang punya itu yang dari sebelumnya itu. Iya. Tapi kalau ini nggak ada, ini memang ya nanti kita juga yang pertama. Soalnya apa ya guru TK saya, Bu itu batiknya bagus gimana Ya, untuk ya kan, saya tambahkan, Bapak Ibu, itu kita usahakan seoptimal mungkin karena untuk pameran kita kemarin saya disampaikan oleh Pak Kabit, kemarin saya outbound dengan Pak Kabit juga. Outbound juga kita ada, hanya tahun ini yang berangkat saya, kalau kemarin yang berangkatkan betul sama siswa, kalau ini dari forum, itu ternyata pameran juga tiap tahun ada. Kita sudah di TNI PKBM yang cukup tua dan kalau pameran muncul itu loh. Untuk itu hasil besok praktik itu diantaranya untuk juga pameran kita. Kalau ada kunjungan juga ada produknya. Untuk itu monggo Bapak Ibu yang akan praktik senang dengan kegiatan itu kita siapkan mediumnya. Maka sebelum tanggal 19 kita lihat hari Jumat sebelumnya atau hari Sabtu sebelumnya. Kalau Jumat berarti tanggal 18-nya bisa nggak datang ngecap dulu? Ya, minggu depan, minggunya. Ya, seharian kita di sini. Mohon. Sabtu atau Minggu? Jam? Minggu ya jam 10. Ya. Setelah tanggal 15. Minggu depan itu tanggal 13. Minggu depan tanggal 13, depannya lagi 20. Berarti Sabtu. Sabtu apa Jumat? Sabtu aja. Iya Pak, Sabtunya ada pastinya. Yang untuk itu ada pasti. Apa ngunduhnya hari apa? Minggu tetap. Oh, mundur nggak apa-apa. 12-nya kita pakai Monggo kalau untuk atau maju. Majunya kapan? Majunya kapan? Sabtu. Sabtu yang lain, Mbak Eri Sabtu. Ya wes Mbak Eri Sabtu tanggal 19. Majunya mundur habis tanggal 19. Oh iya, enggak apa-apa. Oh ya, acaranya kan bisa mundur, acaranya Mbak Erni. Terus biasanya buat cara. Berarti jualan. Oh ini ada ibadah. Yang Mbak Erni yang diundur. Biar jangan kecepatan tanggal sama. 19 biasanya hari apa? Jumatnya bisa nggak Jumat? Sabtu langsung. Jumat nggak bisa. Sabtu. Berarti Sabtu besok. Besok pagi. Sabtu Besok ini 19. Sabtu berikutnya. Sabtu depan. Situ, Pak. Kan sudah 19 Pak. Sabtu depan. Sabtu besok 12. Iya. Sabtu besok Berarti 12. Sabtu depan. Karena kita harus praktek ngecap dulu. Arisannya minggu deh. 12